Insert Pagi bersama saya Sheila Sari. Dan berita selanjutnya datang dari Rio Haryanto yang mulai menjalani tes mobil F1. Selanjutnya ada Ganindra Bimo yang masih berstatus pelapor. Dan juga ada keluarga Hesti Kelopak-Kelopak yang kaget dan tidak percaya akan kasus yang menimpa Hesti. Dan juga ada Rini Wulandari yang dapat hujatan dari netizen. Semua terangkum dalam Insert Pagi 3 Minutes Update. Siapa yang tak mengenal dengan penyanyi Rini Wulandari? Semakin hari Rini menunjukkan kesiapannya untuk bersaing di panggung hiburan tanah air. Namun beberapa waktu lalu, namanya sempat menghebohkan media sosial. Bagaimana tidak, jika ia didapuk sebagai model untuk cover majalah khusus pria dewasa. Pelantun Aku Bukan Boneka ini tampak berpose seksi dengan menggunakan atasan berwarna hitam sejenis swimsuit one piece yang menampilkan belahan dada dan pahanya yang mulus. Karena foto tersebutlah, Rini justru mendapat hujatan dari para netizen. Kasus prostitusi yang melibatkan pedangdut Hesti Kelopak-Kelopak beberapa waktu lalu nyatanya memang tak hanya mengejutkan masyarakat luas. Namun di balik itu semua pihak keluarga lah yang paling kaget dengan adanya kabar tersebut. Bagaimana tidak, jika pihak keluarga sempat bangga dengan pelantun kelopak-kelopak itu lantaran berhasil sukses di ibu kota Jakarta. Pembalap Rio Haryanto kini nampaknya mulai menikmati hari-harinya berstatus sebagai pembalap F1. Bahkan kini ia menjalani kesehariannya sebagai pembalap jet darat. Selasa kemarin, Rio dijadwalkan menjalani tes pramusim hari kedua di sirkuit Catalunya Barcelona, Spanyol. Sebagai anak muda yang berhasil membawa nama besar bangsa Indonesia, jelas saja membuat Rio bangga. Bahkan menjelang sesi tes pramusim dimulai, Rio berhasil memikat dan dilirik oleh media luar negeri lantaran menjadi pendatang baru di balap F1 tahun ini. Kasus pemukulan yang melibatkan aktor Ganindra Bimo dengan seorang mahasiswa berinisial RKY yang terjadi beberapa hari lalu sempat membuat nama Bimo dikabarkan ditetapkan berstatus sebagai tersangka. Namun kemarin ketika tim Insert menyambangi Polsek Jagakarsa, pihak Kapolsek pun membantah kabar yang beredar luar tersebut. Pasalnya hingga sampai saat ini baik Bimo maupun RKY masih berstatus sebagai pelapor dan belum ada yang ditetapkan menjadi tersangka. Jadi untuk pihak GB maupun pihak KRY statusnya saat ini adalah sebagai pelapor. Kami dari Polsek Jagakarsa belum menetapkan sebagai tersangka. Untuk kedua belah pihak belum kami tetapkan sebagai tersangka. Masih kami periksa sebagai pelapor. Ya, Rini Wulandari yang sabar aja. Ya, anggap aja komentar-komentar netizen itu ambil positifnya aja. Betul. Ya, bisa membangun. Salah satu bentuk perhatian dari penggemar-penggemarnya ya. Kalau dia tidak bisa memuaskan semua pihak, tapi kita bisa tahu mana yang baik dan mana buruk. Mudah-mudahan jadi pertimbangan selanjutnya mungkin. Ya, betul sekali. Buat Rio keren banget F1-nya. Wah, akhirnya cita-citanya tercapai ya. Setelah mendapatkan beberapa kendala ya, kita doakan menjadi momen terbaik juga untuk Indonesia juga. Amin. Kerinduan sepertinya tak pernah lekang dari aktor Dery Derajat pada sang istri, Avenda Asril, yang sudah berpulang sekitar 3 pekan lamanya. Di tengah ketegaran yang ia tunjukkan, ayah 3 anak ini nyatanya sering pula merasa limbang dan merana bila teringat sosok istri tercinta yang kini tak ada lagi di antara mereka. Ditemui di Jakarta kemarin, Dery pun mencurahkan isi hatinya pasca ditinggal almarhumah untuk selama-lamanya. Ya, secara pribadi ya saya pun juga dibilang tegar, ya nggak tegar-tegar juga, sama juga, saya lemah juga gitu. Kalau lihat fotonya ya saya juga lebay juga sampai sekarang gitu ya. Gitu. Ya saat sini pun ya ngobrol-ngobrol begini pun juga hati itu rasanya gimana gitu ya. Ya tapi saya pikir tangisan itu sudah tidak perlu lagi gitu, karena yang kita butuhkan adalah keikhlasan. Ya saya harus berusaha untuk selalu tegar dan tabah karena saya masih memiliki 4 anak yang memang masih kecil-kecil.
Dia butuh contoh, butuh figur yang selalu bisa menguatkan mereka. Ya itu saya di rumah nggak ada lagi gitu. Ya saya bisa mencontoh yang baik kepada mereka supaya mereka seluruhnya mengikhlaskan gitu. Kemudian saya selalu mengingatkan mereka ya untuk setiap saat kepada saat apapun kalian ingat uminya gitu. Terutama setelah saya sholat untuk selalu mendoakan ibunya. Mungkin itu dan itu tuh sangat mujarab sekali gitu. 20 tahun meniti hidup bersama, tentu begitu banyak kenangan dialami Dery bersama istri. Tak heran meski sang istri yang biasa disapa Umi telah meninggal, namun masih terasa sosoknya dalam benak Dery. Ketabahan sang istri dalam menghadapi penyakit ganas yang mendera masih juga memenuhi ingatannya. Dery juga merasa Avenda seakan-akan masih tergolek lemah di peraduan kamar mereka, menunggunya pulang dari lokasi syuting tiap malam. Ya memang ini sekarang udah masuk lebih dari 20 hari ya. Ya kalau di rumah gitu, terutama ya kita sih merasa bahwa karena terutama kamar ya, ruang tidur kami itu kan memang bersejarah banget gitu. Rasa-rasanya di ruangan itu seperti apa ya? Masih terasa betul gitu bahwa dia terduduk, tergolek, tiduran, lagi ngobrol sampai sekarang tuh masih. Ya kita sudah mengikhlaskan gitu, sudah mengikhlaskan bahwa almarhumah sudah tidak ada, tapi nuansa itu masih terasa. Nuansa di ruangan itu, kenangan ketika dia masih ada tuh masih terasa kuat sampai detik ini. Masih terasa kuat. Dan ya saya sih bersyukur alhamdulillah gitu bahwa saya berkesempatan untuk selalu mendampinginya. Saya tidak pernah meninggalkan dia. Tidak pernah meninggalkan dia, dalam arti sekecil apapun saya punya waktu dengan dia, saya pasti bersama dia gitu, bersama dia. Bahkan saya pun juga banyak mengurangi kegiatan itu, banyak mengurangi pekerjaan khusus untuk mendampingi dia. Yang namanya kanker itu pasien tidak boleh kita tinggalkan, tidak boleh. Jangan kalau kita ada saudara yang memiliki sakit seperti ini, yang kategori berat seperti ini, itu justru harus kita rangkul. Harus kita rangkul, harus kita semangati, harus kita senangkan hatinya, harus kita dampingi. Jangan ditinggal. Jangan melakukan hal-hal yang salah di hadapan dia. Jangan, kita semangati semua. Yakin aja bahwa mukjizat selalu ada, kesembuhan itu selalu ada gitu. Bahwa yakinlah bahwa yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Kepergian sang istri membuahkan kesabaran besar bagi Dery. Melihat putra-putrinya tumbuh tegar, mandiri, dan harmonis dalam menjaga kesabaran, sebagai suami juga kepala keluarga, Dery menganggap semua itu merupakan hasil jeripayah sang istri dalam mendidik anak-anaknya. Melihat ketegaran anak-anaknya pula, Dery mengaku begitu bersyukur telah dikaruniai seorang pasangan yang perhatian pada keluarga hingga akhir hayatnya. Semakin menyadari sekarang ini, saya semakin bersyukur gitu ya memiliki istri ya seperti Umi itu, dimana dari kecil dia itu memiliki konsep untuk menyiapkan anak itu mandiri. Dari kecil, bagaimana dari kecil Umi tidak menggunakan babysitter, ya. Dia menangani semua anaknya sendiri, gitu. Bahkan di rumah ketika yang besar sudah ketika pada masuk SMP semua, sama Umi sudah mulai dilepas untuk segala sesuatu itu menyiapkan sendiri gitu. Terus si kakak paling besar itu dia cetak untuk menjadi anak yang paling besar, di mana adik-adiknya harus nurut kakaknya yang paling besar. Jadi kalau saya lagi kerja, ya kakaknya yang menangani semua gitu. Dan menangani bukan dalam arti gini ya, secara hubungan keluarga. Jadi si adik itu menurut ke kakak itu alhamdulillah gitu. Dan ya alhamdulillah secara ini kayak belajar semua. Jadi si adik dengan sendirinya bertanya dengan kakaknya gitu. Jadi kakak nomor 2 bertanya kepada kakak nomor 1, si adik nomor 3 bertanya kepada kakak nomor 2. Ya, gitu. Jadi saya lihat mereka tuh ya kompak di rumah gitu ya, saling mendukung gitu, saling membantu. Ternyata ada nilai lebih yang Umi ungkapkan melebihi kata-kata. Menurut saya, ya, yaitu bagaimana dia ketegaran, ketabahan dia, ketawakalannya dia dalam menghadapi sakit ini.
itu dilihat oleh anak-anak sebagai pelajaran, sebagai contoh kekuatan, contoh ketagaran, atau contoh ketabahan, bahwa itu lebih afdol daripada kata-kata. Itu menurut saya itu sih kesimpulannya. Jadi kalau bicara kata-kata yang terngiang-ngiang, saya kira Umi menyampaikan tidak melalui kata-kata, melalui sikap, melalui ekspresi semua, dan itu lebih mengena, baik buat saya, baik buat anak-anak. Ya, tidak pernah ada kata siap untuk kehilangan orang yang kita cintai. Dan kita sebagai orang yang ditinggalkan, yang masih hidup, tugasnya hanya memberikan dan juga mengirimkan doa untuk almarhumah Mas Dery, yang sabar yang tabah ya. Insya Allah almarhumah sudah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT. Amin. Dan selanjutnya pemirsa akan ada Insert Pagi 3 Minutes Update bersama dengan Sheila. Apa saja beritanya? Dari mana-mana tetap di Insert Pagi.